Dan di Baktiasa tuh segala sesuatu bisa terjadi. Semua yang dibuang dari sekolah yang sudah 5-6 sekolah datang ke Baktiasa semua. Mereka rugi kalau nakal. Sehingga saya tuh anak-anak yang bolos. Saya tahu mereka ada sedikit setiap bulan. Saya tahu mereka bolos. Laki perempuan bolos saya ibadah Allah. Itu kalau saya keluar sana. Halo cinta, mau kemana? Karena saya tahu mereka mau bolos. Halo cinta sejati, bukan tipikal cinta, ada sejatinya lagi. Cinta sejati, mau kemana? Mereka tipu saya. Mama kayak mau pergi toilet. Saya tahu mereka tipu saya, tapi saya tidak mau bilang kamu tipu, tidak. Secara psikologis itu tidak perlu seperti itu. Sama oke sayang, sekarang pergi toilet, mama tunggu di sini, pulang tos, bisa masuk kelas. Oke. Mereka ke toilet ke sana, karena tipu saya dari darah kelab, mereka juga intip sana. Saya tunggu di lobi dan kaca besar, mereka bisa acting, pulang bilang, halo kami sudah besok, mantap. Saya tahu mereka tipu saya. Tos kasih bisa masuk kelas tos. Oke, masuk kelas tidak bisa dibunuh. Iya, itu Bapak Gubernur bilang manusia aneh hanya Yesus Kristus, tidak orang lain seperti dia ini aneh. Saya sulit marah. Iya, karena saya tahu kalau saya marah tensi naik. Karena saya mau sehat. Lalu itu alasan pertama, alasan kedua, anak-anak yang siapapun dia, Bapak Mama, anak-anak atau anak muda, orang-orang yang nakal, yang aneh, yang unik itu mereka anak-anak yang sangat pintar dengan baik-baik. Mereka sangat pintar, hanya belum cerdas, karena mereka punya luka di masa lalu. Sejak dalam kandungan mama 9 bulan sampai besar. Karena saya tahu secara psikologis seperti itu, sehingga saya lihat mereka nakal, saya mati. Karena yang mereka lompat pagar nakal-nakal itu adalah demonstrasi secara psikologis, dengan demonstrasi. Mereka demo dengan seseorang atau sesuatu di masa lalu yang buat mereka terluka, tapi mereka tidak tahu kepada siapa dan apa mereka demo. Hanya orang yang punya intuisi spiritual, yang mengerti psikologi, yang bisa melihat benangnya. Sehingga saya, anak-anak nakal, aduh, cinta sejati saya. Semua nakal-nakal, nomor HP ada di saya. Ada salah satu dari Boru salah satu itu yang saya beri contoh di mana-mana. Yang dia ularnya tuh naik lima. Laki ke perempuan. Siksa. Laki ke perempuan sudah. Laki. Anak-anak dia satu biji saja. Dan itu belum pernah terjadi. Laki-laki tarian persembahan bukan penutup di gereja belum pernah terjadi kecuali anak biasa. Terjadi di lebaran dan oleh anak ini yang nakal sekali. Ya itu saja terjadi mana-mana. Itu terjadi bahwa bayangkan dia ini tinggal di asrama dalam. Dia jam 1 malam dia mereka bisa naik di apa namanya di atas plafon dan mereka keluar. Asrama dalam mereka lucu. Jadi dia ini karena saya kan tahu anak-anak nakal gitu kan anak-anak sangat pintar, belum cerdas. Mereka tuh sangat berbakat teman. Saya tahu itu maka saya darjong dengan mereka. Darjong. Nah, jadi kan waktu itu melatih konon begini di lebaran. Ini sudah COVID ini. Masih COVID. Ada 20 orang kan pakai di sekolah. Dia kan stres di asrama jadi dia dengar latih konon di sekolah sore-sore. Dia datang ke kantor dia bilang, Mama, saya coba keluarga. Dia rayu saya supaya dia keluar dari asrama kan dia kan stres di asrama kan. Bebas. Mama, ini bayangkan dia omong saya itu hari Kamis malam, besok Jumat itu kan mau kelar itu kan. Jadi dia kaki kosong, dia kesiar orang tua dia asrama, dia kesiar, dia periksa kantor dia bilang, saya ikutkan. Boleh sama aduh sayang kau ikutin bagaimana kan kami sudah latih teman-teman. Saya pergi juga tapi kami ikut asrama tidak beri itu ya tidak kalau kita covid itu biar saya pulang apa kebayangkan apa
biasa pernah ini sudah stres keluar dari asrama kan terus ada bagaimana biasa ambil masker dia bilang gitu ambil masker dia pernah di masker dan lakinya harus dengan saya tapi masker ini kekenaan orang sudah latih ya sudah kan terus oke saya sangat mengerti saya kesana sampai nado saya bisa kau bisa kasih adik dan sekali satu kau bisa kasih adik itu saya terulang kau bisa kasih adik muslim kan kau kan tenor gitu sudah mana di mana ini dia di kantor kau sebelah kalau dia bicara dulu tuh gini sudah saya ambil buku masuk sama cinta saya lemah di pokok lemah di pokok kalau bisa ada suster lain intinya sudah mereka di tempat lain yang menjadi satu kebanggaan yang unik di PMRK adalah ada suster jadi ini ketika kalau ada setiap kali doa sebulan sekali ada suster itu yang membuat PMRK unik. Karena saya temukan tempat lain mengatakan begitu. Kalau saya benar-benar baru dengar yang di Pokeng ini yang ada gosip, tidak ada di tempat lain. Dan PMRK mereka tidak mengalami seperti itu. Bahkan mereka mengalami kelompok doa lain itu iri hati. Iri hati tanda positif. Ya kami senang sekali di PMRK itu karena ada susternya, lalu ada statutanya, ada ini. Pokoknya apa organisasi yang ya bahasa yang saya tangkap mereka itu organisasi yang bergengsi karena kita tidak bisa asal-asal saya mau tidak ini harus prosesnya lama sekali harus ke domitil harus bertemu uskup setiap wilayah sekian. Jadi suster sudah ada di sini nanti mudah-mudahan nanti dibuat jadwal komunikasi tapi kamu harus jemput sama suster kecil-kecil begini kalau sore juga ada suster lain bisa kalau lalu tentang tahta sakramen kalau di tempat lain ada yang mereka buat Senin pagi tapi itu tidak mungkin untuk kita ya karena soal pekerjaan bisa sore hari tempatnya tidak harus di paroki bisa di komunitas kecuali kalau ada alasan istimewa bisa di komunitas SSPS ya karena saya bisa kalau misalnya di paroki pastor kalau berhalangan apa semua ya terserah ini kan berbagai solusi dan cara ya. Lalu kalau di gereja maka kalau pastor berhalangan bisa suster yang keluarkan sakramen artinya kita tidak boleh memaksa bahwa pastor harus beri waktu untuk kita komunikasi bahwa kami lalu alasan yang tadi Bapak bilang kami Roh Kudus harus ini ada alasan lain bahwa pada kami sembah sakramen Senin ketiga itu mendoakan untuk misi untuk para misionaris SPD SSPS jadi bukan sembah Roh Kudus tapi karena kita ini sebuah keputusan panggilan untuk mendoakan sehingga waktu sembah sakramen itu doakan para misionaris SPD SSPS juga untuk mohon panggilan yang berkualitas bagi ketiga kongregasi misi itu Bapak Mama jadikan wujud wajib pada saat sembah sakramen untuk SPD, SSPS, SSPS AP. Jadi SSPS AP itu adalah si perpetua, adalah si kekal. Mereka 24 jam mendoakan misi SPD, SSPS sedunia. Gara-gara Bapak Arnold pertama dirikan SPD. Setelah itu Bapak Tua dengan seri dari pastor-pastor ke Afrika berdaulat pulang cerita, ya kaum perempuan dan anak itu pastor-pastor kan hanya sakramen. Nanti siapa yang menyentuh hati kaum perempuan dan anak? Bapak Arnold berpikir saya harus mendirikan kongregasi wanita supaya misi itu menyentuh semua. Maka ada SSPS. Nah ketika terus pertama ke Ghana pulang sharing atau tulis surat ke Bapak Arnold berpikir saya punya anak 2 laki dan perempuan ini sibuk dengan misi. Saya harus dirikan satu kongregasi yang tugas di tempat seperti Allah Bapa. Dia duduk mendoakan memikirkan tentang misi dunia. Maka kita punya itu lengkap Bapa Putra Roh Kudus. Kami suster juga merasakan kegiatan-kegiatan bersama. Saya itu sering dengar kongregasi lain mengatakan, kamu di SSPS itu tuh macam inti memang. Nah,
ada biar Wajah Kudus, ada Bunda Maria, tapi SSB itu yang polos punya itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Bukan membuat kita bangga, tapi paling penting kita menyadari apa panggilan saya menjadi PMRK. Jadi betul kepastian itu, dan kalau tampil berhalanya tidak akan tinggal komunikasi dengan suster bisa hadir, suster yang keluarkan sakrament. Kalau tidak bisa dibiarkan itu berbagai pribadi kita. Lalu yang berikut tentang worship leader. Saya bangga. Kenapa? Kalau sampai orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang PMRK, itu berarti PMRK itu sedang bercahaya. Dan cahaya dari Roh Kudus itu lagi mengganggu mereka untuk bertobat. Dan mereka itu lagi, saya mau tetap sini atau ke sana. Maka munculnya ada soal harga diri dan gengsi. Itu secara psikologis, namanya secara psikologis. Saya tidak tahu tentang secara psikologis seperti itu. Jadi orang yang omong tentang saya, bukan saya yang omongin, tapi dia sudah mengumumkan karakter dirinya yang terbaik. Jadi kalau saya juga melawan, berarti saya sedang terbaik. Berhadapan dengan situasi dengan masalah tadi, kita kembali ingat 7 karunia Roh Kudus, yaitu karunia kebijaksanaan, budi, nasihat, kekuatan, kesalehan, takut akan Tuhan, apalagi pengetahuan. Jadi lengkap 7 karunia Roh Kudus. Tinggal masalah ini saya tangkisnya dengan karunia yang mana? Masalahnya saya tangkisnya dengan apa? Jadi ketika orang gosip, kita ada karunia nasihat, ada senjata itu. Nasihat diri saya ini tidak reaksi. Saya keliling memberi sebagai satu khusus juga sebagai SSS tentang karakter. Ada satu kata kunci begini. Orang yang memberi reaksi atau marah, orang itu sedang tidak beres. Jadi saya mengukur diri saya seperti itu. Kalau orang marah Marcelina dan kau reaksi, bukan orang itu yang buat saya tidak beres, tapi Marcelina sedang ada tidak beres, maka saya reaksi. Dan dalam selu tadi ada yang mengatakan bahwa tantangan paling berat itu dari diri. Itu luar biasa. Itu kemampuan refleksinya tinggi sekali. Jadi tantangan paling berat itu dari diri, bukan dari luar. Dari luar itu seperti orang yang pegang remote control di TV. Cek. Kita reaksi atau tidak. Jadi yang paling penting adalah bagaimana orang terhadap perasaan diri itu. Saya reaksi atau tidak. Seperti mama tadi katakan, orang ngomong itu, ya untuk apa harus masuk ke sana hati. Berkaitan dengan ini semua, juga tadi yang Bapak Kapus katakan, ada momen tertentu saya bingung kan, saya mau kegiatan ini, mau ini. Nah, di SSPS terkenal dengan satu kata yaitu discernment. Discernment artinya discern artinya pembedaan roh. Pembedaan roh misalnya gini. Jam yang sama saya harus pergi doa ini. Kita harus discernment, membedakan roh. Cara membedakan bagaimana? Kita lihat kegiatan yang satu dan yang lain itu dua-duanya baik. Tapi untuk menit ini mana yang lebih prioritas? Meskipun sedikit tapi dia lebih. Berarti kita mesti punya ketajaman intuisi rohani untuk melihat saya harus putuskan ini. Meskipun dia sedikit tapi dia lebih. Tapi memilahnya bagaimana? Kalau saya ikut yang ini, tanpa saya kegiatan ini tidak jalan, saya harus pergi. Tapi kalau saya masih bisa negosiasi sekian, berarti mohon maaf saya harus ikut yang ini. Kegiatan ini kalau saya tidak ikut, efeknya apa? Efeknya terlihat dari banyak aspek. Itu namanya pembedaan roh. Prioritas, menentukan prioritas. Supaya bisa menentukan prioritas, mesti punya jadwal pribadi.
jadwal di otak, aku tulis di kertas. Jam sekian, tanggal sekian, harus ini, seterusnya harus sekian. Sehingga saya mengatur, kalau ada organisasi lain, bisa orang sana, bisa kita pertemuan hari ini. Oh tidak, bisa hari ini karena hari ini, karena kita melihat prioritas. Berarti manajemen diri, manajemen waktu, manajemen hidup. Itu. Manajemen hidup. Jadi itu pembedaan roh, ya, pembedaan roh, memilah-milah. Itu kita Roh Kudus itu selalu dia pada waktu dia gitu. Roh Kudus ada. Yang penting kita punya ketajaman nurani. Supaya bisa tajam, kita mesti sering hening. Kalau kita ribut, itu Roh Kudus tidak bisa bicara. Roh Kudus bicara tapi kita sulit dengar. Benar yang dikatakan tadi, orang heran, kok dia bisa omong banyak, kok dia jadi pendiam. Tapi itu secara alamiah roh mengubah. Kadang-kadang kita tidak sadar roh sedang mengubah kita. Hanya orang bilang wow. Hanya kalau orang yang sebelah jaga harga diri, tidak mungkin dia bilang wow. Dia bilang ngeri oh merah oh. Itu sebetulnya mereka mengagumi PMRK. Secara psikologis itu disadari. Kami mau psikologi suster. Disadari. Jadi kalau orang bilang ih, jangan-jangan di sana ada banyak laki-laki. Bisa saja buat dalam nada humor. Kalau memang saya pergi ke sana karena banyak laki-laki, memangnya ada apa? Sederhana, saya dewasa. Yang berikut, saya tuh heran. Orang kudus di surga ini kan kalau saya istilahkan tuh ada panitia surgawi kan ada seksi-seksi toh. Mama Bunda Dela ini apa, Santa Zulani apa, Santa Anla ini apa, Rahmania apa, Roh Kudus ini ada. Mengapa kita di dunia ini nih kita begitu repot sekali? Lucu tuh kan? Ini mungkin panitia surgawi tertawa. Saya rasa lucu. Oke. Saya sangat setuju dan malah merekomendasikan Bapak di setiap paroki itu mesti ada mengkoordinir organisasi kalau tidak bahaya. Dan kalau mau beri pendampingan saya siap untuk kontes hoki, saya siap. Okay? Jadi saya setuju kita yang alat tunggal tadi yang itu kita mengayomi. Jadi tidak boleh benci, tidak boleh marah. Dan tidak boleh merasa terganggu. Sudah tahu bilang, oh kami minister kan, oh itu kami lakukan sebetulnya mereka mengakui. Jadi kalau mereka orang bilang, terima kasih. Cinta sejati. Bilang merah, oh bilang iya, memang karena saya suka warna merah. Selesai. Merah itu roh merah itu kan Roh Kudus, api, lidah api itu dia merah. Merah itu berani tapi tidak melukai, tidak membakar. Jadi kita damai. Lalu kematangan seseorang ditentukan oleh bagaimana dia bisa memilah-milah. Kalau itu semua masih mengganggu kita, kita perlu mengolah. Ada keuntungankah kalau mereka kata atas saya lalu saya rasa sedih? Kalau tidak ada keuntungan, mengapa terganggu? Tidak usah terganggu, happy saja. Kalau bilang, harus dengerin sekarang, ya mau ikut kah? Itu. Tapi beda kalau kita bilang hati tulus mau ikut, beda dia bilang, memangnya kamu mau ikut? Hal yang penting adalah bagaimana kita menata hati. Boleh kata mau ikut, tapi disposisi batinmu apa? Kalau kau mau lagi, memangnya kamu mau ikut? Ikut tak? Beda kalau hati kita dalam bilang mau ikut kah? Tapi tulus, bersih kita punya hati. Itu akan sampai ke orang itu. Kalau kita lagi marah-marah, kita ikut kalimat yang Mas Lina ngomong, tapi panas dari dalam. Sebelah juga. Yang berikut, setan ini dengar baik-baik. Yang pertama di belakang dengar. Keras itu menggoda orang yang sungguh berdoa. Setan tidak pernah pergi goda orang yang sudah menjadi temannya. Setan tuh goda orang yang kau kudus mulia lurus tunggu.
kalau setan tuh datang paling pertama lewat orang yang di rumah kita. Kita punya rumah, lewat kita punya pasangan, kita punya anak, tetangga. Karena apa? Kalau lewat orang lain kan kita tidak nodeh toh. Tapi lewat orang yang kita harapkan dia dukung saja, dia tidak dukung, itu setan pakai. Tidak marah pasangan, tapi sadar bilang, setan sekarang lagi bilang kau tunggu, kau asik deh, kau tunggu kau. Saya suruh kau begini kok, apalagi setan sudah bilang, maksudnya sudah mereka bilang, share perbedaan kau. Setan kejar keras, kau prioritas sana, setan kejar geli. Lewat kanan. Kalau kita sadari itu semua, kita happy menghandle semua itu. Happy saja, gembira, sukacita. Bahkan kita mewartakan lagi ke orang yang mulut titik. Mulut ember. Sehingga kan kita tahu itu setan yang suruh dia tuh. Jangan benci dianya, tapi dia sudah yes kepada setan. Ya kita tinggal happy sehingga setan. Kita mesti pastikan PMRK Hoka ini malam kita sharing. Sampai satu saat setan bilang, memang PMRK Hoka kita tidak bisa berhasil. Tapi mama-mama dan bapak-bapak, kalau kita masih terganggu, terkecoh, setan tepuk tangan, kita berhasil. Setan tepuk tangan, hore kita berhasil. Jadi mereka tuh biar sembah sakramen, kita lain tidak sembah, mereka ada sembah. Goda. Jadi setan senang. Sudah sadari seperti ini, setan itu saya omong, setan itu suka goda saya, tapi karena saya sadari gini, sehingga saya tuh mau di auto di mana baju doa rosario mau. Terus kau sibuk sekali lah ke kiri kanan, biasa sekali. Saya sibuk, kamu juga sibuk, hanya beda saya di jalan, kamu di rumah. Lebihnya tidak menjadi sombong, menjadi bangga, apa biasa sekali. Tidak ada yang istimewa. Kalau saya di auto di ojek pun saya bisa doa rosario. Roh Kudus Allah teranggilan sana dan ngomong semua, masuk saat. Lalu yang paling akhir bahwa mama ini tentang obat. Tadi ada sakit bisa dengar dulu itu. Saya sudah belasan bulan hampir tidak pernah minum obat dokter. Jadi saya akan beri karakter wisata, saya akan beri karakter biru kemana-mana. Dokter dan perawat itu jengkel mati karena minta obat dilakukan. Karena saya akan ajar orang apa yang saya bisa buat selalu mengolah perasaan supaya tidak agresif, tidak reaktif. Ada ini cek, itu saya ada suatu terluka di dalam. Orang lain picu saya cek, orang lain picu saya cek. Kita harus tunjukkan bahwa kita sudah matang dan dewasa, kita bisa menjadi dokter untuk mengolah perasaan. Yang kedua, setiap bangun pagi saya wajib minum 5-6 gelas air hangat. 5-6 gelas air hangat. Itu untuk pencegahan. Kalau untuk pengobatan yang sakit, maka 3 kali sehari seperti kita minum obat dokter. Ini bukan bagian PMRK, ini sudah ke kesehatan. Jadi 3 kali sehari, 5-6 gelas 1 jam sebelum makan. Itu tuh air hangat. Hai, mau semua keluar dari penyakit sembuh. Air. Sehingga saya tidak pernah minum kopi, teh, gula, tapi kalau orang siap saya tidak akan bisa jalan. Tapi saya hindari karena di atas usia 40 tahun kadar gula di tubuh kita sudah sangat tinggi. Sehingga saya sejauh mungkin makan nasi dingin, karena nasi panas kadar gulanya tinggi, nasi dingin kadar gulanya rendah. Begitu. Jadi sudah doa PMRK keren-keren, lalu minum air putih, lalu olah perasaan sukacita di dunia ini. Mau susah apa? Nah kita happy, kita ceria-ceria. Orang marah pun kita happy. Orang ngeri sekali bilang, ya, ikut dong. Tapi turun. Ikut dong. Bilang merah, bilang kami masih ada stok baju merah. Kalau mau beli nanti kami hubungi kami punya suster. Siapa tahu dia tuh mau baju merah. Biar dia olok kita, dia bilang kalau mau butuh ada. Memang kami suka baju merah. Lidah. Usul-usul semua tadi, saya senang kalau satu saat saya bisa bertemu dengan semua
kamu kumpulkan mereka di satu lapangan, semua organisasi berapa tuh saya bisa beri sesuatu. Iya, kerahiman ilahi itu lucu sekali. Hati yang rahim itu dia tidak boleh omong-omong, kan dia rahim. Ini kerahiman ilahi baru cuk. Lalu Santa Ana, kenapa cucu dari Roh Kudus? Karena mama bunda ini adalah mempelai Roh Kudus. Mempelai Roh Kudus mama bunda ini. Kami ini yang menjadi model Kristiani mama bunda. Kenapa harus bikin bertengkar Santa Ana Roh Kudus? Lucu sekali. Padahal Roh Kudus mama bunda damai-damai saja. Bahkan Roh Kudus ini masuk ke rahim Maria, maka Maria mengandung Yesus karena Roh Kudus. Kenapa Maria bilang, "Hei kau Roh Kudus, kenapa ini?" Roh Kudus bilang, "Memang kau Maria." Jadi, apa ya, hidup ini lucu. Jadi, ini soal bagaimana kita punya refleksi iman, bagaimana kita punya permenungan rohani, bagaimana kita punya intuisi spiritual. Lucu sekali panitia surga happy kita di dunia ini bilang, "Kau kenapa kesana, kenapa kau merah, kenapa kau biasa saja." Kita mencari Jadi demikian Bapak Mama, terima kasih. Terima kasih Suster. Kita sudah lari lebar, mengerikan sekali, sudah mau 6:30. Tidak apa-apa Suster. Iya, malam ini saya dan Suster Ruth ke Novo, mereka jemput. Tidur di Novo. Sebetulnya bisa tidur sini, tapi mereka Mama Gonda jemput, Novo 49 orang di sana, semangat. Jadi saya dan Suster Ruth ke sana, kakak Ursula terima kasih banyak sudah bersama Bapak Mama, tinggal dilanjutkan ada suami seperti apa. Mereka jemput, nanti kami ke sana, bisa di sana, lalu setelah bisa bertemu mereka, setelah itu dengan bis, lalu juga tunggu di jalan pulang Omer. Jadi happy saya bahagia sekali bertemu. Dan saya tidak pernah merasa lelah karena dimanapun saya bisa istirahat, dimanapun saya bisa doa, dimanapun saya bisa senyum.